Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi pada video seri tutorial dari cara sederhana membuat CRUD, REST API, PHP dan MySQL. Jadi aku akan lanjutkan ya teman-teman untuk pembuatan endpoint update di sini. Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas pembuatan dari insert atau upgrade data ya teman-teman. Jadi pada video kali ini aku akan membuat gimana caranya mengupdate datanya. Oke teman-teman, di sini kita langsung duplikat saja ya teman-teman dari create agar tidak terlalu memakan waktu banyak, dan kita ubah di sini ke update. Nah, untuk request metodenya sendiri, karena ini pembahasan update ya teman-teman, kita bisa menggunakan request method dari put maupun metode dari fetch teman-teman. Namun pada video kali ini aku akan membuatnya dengan menggunakan metode dari put teman-teman. Dan juga di defaultnya dari update sendiri teman-teman, kebanyakan pada umumnya juga menggunakan dari metode put ya teman-teman. Dan untuk di sini kita ubah ke update PHP ya teman-teman. Namun kita belum membuat filenya, kita buat nanti. Kita klik body, lalu kita klik www form URL encode. Nah, di sini kan hanya to do ya teman-teman. Kita hapus dulu, kita tambahkan ID, baru kita isikan di bawahnya to do teman-teman. Karena kan di sini yang kita mau ubah itu, kita mau update datanya ada ID dan to do ya teman-teman. Jadi semuanya kita masukkan. Jadi seperti itu. Oke, untuk kita save dulu teman-teman agar berubah. Nah, oke, di Postman-nya sudah kita set up ya teman-teman. Kita ke Visual Studio Code kita. Nah, kita coding teman-teman. Kita bikin file di sini ya teman-teman. File namanya update.php ya. Nah, daripada lama-lama kita kopikan saja dari file create di sini, kita copy. Nah, kita pastekan di sini teman-teman. Lalu kita rombak sedikit di sini. Di sininya teman-teman, kita tidak menggunakan insert ya teman-teman. Kita tidak menggunakan insert, melainkan kita menggunakan update into. Kita tidak menggunakan into teman-teman, langsung saja ke tabelnya. Tabelnya namanya list. Lalu di sini sampai where, sampai value kita hapus. Lalu kita set teman-teman. Set berdasarkan isian dari to do. Karena nama kolomnya to do ya teman-teman. Lalu kita di sini kasih variabel dari to do-nya. Nah, setelah itu teman-teman kita where-kan di sini teman-teman. Where yang dimana berdasarkan ID ya teman-teman. Jadi untuk update datanya kita ngambilnya dari berdasarkan ID teman-teman. Nah, kita bikin juga variabel ID-nya di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan oke, kita save. Nah, aku jelaskan sedikit teman-teman. Di sini teman-teman, pada di request create sendiri teman-teman, dia memerlukan fungsi dari post ya teman-teman. Nah, di sini kan metodenya kan menggunakan post ya teman-teman. Nah, dia di sini harus menggunakan fungsi dari post. Kita lihat filenya di sini. Nah, dia di sini menggunakan fungsi dari post ya teman-teman. Nah, bedanya teman-teman dari create dan update di sini, untuk update sendiri dan pada request, dan di sini kan Postman kan update sendiri kan menggunakan metode dari put ya teman-teman. Nah, untuk request update sendiri di sini
PHP itu tidak menyediakannya teman-teman. Untuk request put di sini tidak menyediakannya, maka kita di sini harus menambahkan sendiri teman-teman di codingannya kita teman-teman. Oke, kita tambahkan ya teman-teman. Kita tambahkan di sini parse str ya teman-teman. Di bawahnya helper. Kita tambahkan parse str. File get content, lalu kita isikan di sini fungsi php -2/input. Nah, di sini kita teman-teman untuk untuk variabel requestnya yang akan kita gunakan di sini menggunakan variabel dari value ya teman-teman, agar penamaan dari requestnya default. Nah, namun di sini bisa teman-teman ubah untuk variabelnya teman-teman, bisa menggunakan data mungkin atau sebagainya, bebas ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita tambahkan juga teman-teman ID, karena kan di sini di query di sini kan dicarinya berdasarkan ID ya teman-teman. Kita tambahkan di sini atau kita kopikan saja. Nah, kita ubah di sini teman-teman variabel ID dan postnya bukan post ini teman-teman. Nah, kita kan sudah mendeklarasikan ya teman-teman di sini menggunakan variabel request dari value. Nah, kita di sini postnya di sini teman-teman kita ubah, kita pastekan jadi isiannya value ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman bedanya dari create di sini kan menggunakan post ya teman-teman. Nah, untuk update sendiri karena menggunakan metode dari put dan itu di HP juga tidak disediakan. Jadi di sini kita mendeklarasikan sendiri ya teman-teman menggunakan parse str, file get content, php input, lalu kita bikin variabel requestnya di sini menggunakan value. Nah, lalu kita isikan di sini teman-teman. Kita gantikan yang awalnya jadi dari post, kita isikan di sini value. Nah, ini ID to do-nya berdasarkan isiannya nanti. Dan untuk variabel ID to do di sini ini untuk di database-nya ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk pesan message di sini kita ubah teman-teman jadi updated. Nah, atau mungkin teman-teman pesannya mau diubah ke data berhasil diupdate, terserah ya teman-teman. Responsif, mungkin teman-teman mau diubah juga errornya di sini. Jadi data gagal diupdate mungkin, terserah teman-teman ya. Namun di sini aku seperti ini saja, sederhana. Jadi untuk codingannya seperti ini ya teman-teman. Dan kita ke Postman teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita coba untuk mengupdate. Kita lihat dulu teman-teman di sini ID berapa yang mau diubah. Misalnya aku mau mengubah ID 1 ya teman-teman di sini. Kita isikan di sini ID value-nya 1. Lalu untuk to-do-nya value-nya itu mau diubah apa teman-teman, bebas. Misalnya di sini aku mau ngubah belajar yuk. Nah, kita send. Apakah berhasil? Nah, pesannya message-nya update ya teman-teman. Ini menandakan kalau berhasil. Kita ke list, kita update di sini. Apakah berhasil berubah? Nah, dia berubah ya teman-teman. Belajar yuk di sini. Lalu kita cek ya teman-teman di sini di webnya nomor 1 di sini apakah berubah? Nah, dia berubah ya teman-teman. Belajar yuk. Lalu kita cek ke database-nya apakah berubah? Nah, dia berubah ya teman-teman. Belajar yuk di sini.
Oke, aku di sini mau mengubah satu lagi ya teman-teman. ID berapa ya? ID 9 aja deh. Atau ID 6 aja deh, ID 6. ID 6 kita ubah konten YouTube. Nah, kita send teman-teman. Nah, updated, berhasil di-update. Kita refresh di sini, kita send. Nah, dia berubah ya teman-teman. ID 6 dengan to do isian konten YouTube, teman-teman. Kita cek ke database-nya sekali lagi. Nah, dia berubah ya teman-teman. Untuk ID 6 di sini berubah menjadi konten YouTube. Jadi seperti itu teman-teman untuk video pada update data API-nya di sini. Jadi mungkin itu saja teman-teman untuk video cara sederhana membuat CRUD, REST API, PHP dan MySQL. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe my YouTube channelku, silahkan subscribe terlebih dahulu agar aku lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video menarik lainnya. Oke, monggo teman-teman silahkan subscribe ya teman-teman. Dan see you next video. Dadah.